Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A yang beranggotakan Anissa, NPM 20130240229, serta saya sendiri Alisa Salmadeni, NPM 201302403, dan juga teman saya Salah Hamidah 201302409. Di video kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai toksikologi dan pornografi. Toksikologi dan pornografi, di sini kami akan membahas materi yaitu konsep dasar toksikologi dan pornografi, penyimpangan seksual, penyebab penyimpangan seksual, dampak adanya penyimpangan seksual, dan upaya pencegahannya. Konsep dasar toksikologi dan pornografi. Toksikologi ini bisa diartikan sebagai keracunan. Dalam toksikologi dipelajari mengenai gejala mekanisme, cara detoksifikasi, serta deteksi keracunan pada sistem biologis makhluk hidup. Toksikologi sangat bermanfaat untuk memprediksi atau mengkaji akibat yang berkaitan dengan bahaya toksik dari suatu zat terhadap manusia dan lingkungannya. Toksikologi ini berasal dari kata Yunani toksikos dan logos yang merupakan studi mengenai perilaku dan efek yang merugikan dari suatu zat terhadap organisme makhluk hidup. Dalam toksikologi ini dipelajari mengenai deteksi keracunan pada sistem biologis. Selanjutnya di sini ada pengertian dari toksin, yaitu toksin adalah suatu substansi yang mempunyai gugus fungsional spesifik dan dapat berasal dari tubuh hewan, tumbuhan, mikroba, dan makhluk hidup lainnya. Toksin juga dapat bersifat sebagai senyawa asing bagi korbannya atau bersifat antigen sehingga akan merugikan bagi yang terpapar toksin tersebut. Toksitas juga merupakan istilah dalam toksikologi yang didefinisikan sebagai kemampuan senyawa kimia untuk menyebabkan kerusakan. Istilah toksitas sendiri yaitu merupakan istilah kualitatif yang terjadi atau tidak terjadi kerusakan tergantung dari jumlah senyawa kimia yang terabsorpsi. Toksikologi juga mempelajari bahan kimia ataupun semua hal yang menimbulkan efek tidak diinginkan dalam tubuh, dan juga memiliki prinsip utama yaitu bahwa seluruh bahan dapat membunuh bila diberikan melalui rute yang tidak sesuai dan dalam jumlah yang tidak semestinya. Selanjutnya di sini ada pengertian dari pornografi. Pornografi juga sendiri berasal dari kata porne, yaitu prostitut atau pelacuran, dan grafian menurut tulisan. Dalam Encarta Reference Library dinyatakan bahwa pornografi adalah segala sesuatu yang secara material, baik berupa film, surat kabar, tulisan, foto, atau lain-lainnya, menyebabkan timbulnya atau munculnya hasrat seksual. Menurut Ensiklopedia Britannica, pornografi adalah penggambaran perilaku erotik dalam buku-buku, gambar-gambar, patung-patung, film, dan sebagainya yang dapat menimbulkan rangsangan seksual. Dan selanjutnya di sini ada penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual atau kelainan seksual ini menurut Dianawati adalah cara yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan jalan yang tidak sewajarnya. Di sini juga biasanya cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah dengan menggunakan objek seks yang tidak wajar. Sudarjo dalam Muriati mengatakan bahwa penyimpangan perilaku seksual adalah merupakan suatu ketidakwajaran seksual yang dilakukan oleh seseorang di luar batas aturan norma yang ada sehingga tidak diterima oleh lingkungan. Dan di sini juga terdapat bentuk-bentuk perilaku penyimpangan menurut Omer tahun 2012. Yang pertama di sini ada persetubuhan secara seksual, di mana persetubuhan secara seksual ini merupakan cara seseorang untuk memenuhi hasratnya dalam melakukan seksual, yaitu dengan cara persetubuhan. Yang kedua, meraba-raba orang lain. Yang ketiga, membujuk, merayu, atau melakukan tipuan ke seseorang yang lebih dewasa atau lebih muda usianya atau dalam hal tingkat perkembangannya. Yang keempat yaitu meraba-raba diri sendiri di tempat umum, dan yang terakhir yaitu menggoda dan melekat-lekatkan tubuhnya ke orang yang dekat dengannya.
Dan selanjutnya di sini ada penyimpangan seksual yang dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan sebabnya. Yang pertama, abnormalitas seks yang disebabkan oleh dorongan seksual yang abnormal. Di sini maksudnya yaitu sedukasi dan perkosaan. Sedukasi ini merupakan bujukan dan godaan untuk mengajak partnernya bersetubuh yang sebenarnya melanggar norma susila atau melanggar hukum. Yang kedua yaitu abnormalitas seks yang disebabkan adanya partner seks yang abnormal, yang dimana di sini merupakan pornografi dan obscenity, yaitu merupakan bacaan yang immoral yang dibuat untuk merangsang nafsu seks. Sedangkan obscenity ini merupakan pola tingkah laku, gerak-gerik perkataan, dan ekspansi lainnya yang bersifat erotis, tidak sopan, dan juga berlangsung di tempat umum, serta jorok dan menjijikan. Selanjutnya ada penyebab penyimpangan seksual. Yang pertama yaitu ada faktor biologis. Penyimpangan hasrat seksual proaktif telah dihubungkan dengan kadar testosteron serum yang rendah pada seorang pria. Dan untuk wanita akan terjadi peningkatan kadar serum prolaktin. Obat-obatan seperti antihipertensi, antipsikotik, dan antidepresan juga mempunyai aplikasi pada penyimpangan hasrat seksual. Yang kedua yaitu ada faktor psikososial. Secara psikologis, jelas kejahatan adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan kejiwaan individu atau beberapa individu yang bersangkutan, yang mana perilaku tersebut tidak selaras dengan kehendak pergaulan hidupnya dan dituangkan dalam pergaulan hidup yang bersangkutan. Di sini ada faktor biologis. Yang pertama yaitu ada dopamin yang merupakan neurotransmitter, yakni senyawa yang menghantarkan sinyal atau rangsangan antar sel saraf atau antar sel saraf pada sel saraf atau antar sel saraf pada sistem saraf dengan sel lainnya. Yang kedua yaitu ada norepinefrin, adalah suatu neurotransmitter dalam sistem limbik di otak yang mengontrol emosi-emosi seperti depresi atau euforia. Yang ketiga yaitu ada serotonin. Serotonin adalah neurotransmitter yang bertanggung jawab untuk berbagai fungsi dalam tubuh. Fungsi serotonin di dalam otak berhubungan dengan suasana hati, kinerja mental, dan kemampuan kita untuk menangani stres. Yang keempat yaitu ada oksitosin. Fungsi oksitosin dirumuskan sebagai hormon yang membantu kontraksi otot uterus, merangsang sekresi susu dari kelenjar susu, kemudian merendam stres dan perasaan cemas, serta menimbulkan perasaan senang, bahagia, dan empati. Kemudian ada faktor psikososial. Yang pertama yaitu faktor psikoanalitis. Kemudian ada faktor perilaku, ada faktor lingkungan, faktor kejiwaan, faktor ekonomi, dan juga faktor teknologi. Materi dampak penyimpangan sosial. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang dampak penyimpangan sosial. Pornografi menimbulkan beberapa dampak terhadap individu itu sendiri. Di antaranya ialah yang pertama ada kerusakan otak. Ketika seseorang terpapar pornografi, maka ia akan mengalami kerusakan pada beberapa bagian otaknya. Kerusakan otak yang pertama kali terjadi adalah kerusakan di bagian prefrontal cortex, yaitu otak yang berada di bagian depan atau tepat di dahi yang merupakan pusat dari kegiatan pengambilan keputusan. Rusaknya jaringan otak ini disebabkan oleh serbuan hormon yang mengalami peningkatan sepanjang waktu dan tidak pernah menurun intensitasnya. Kecanduan akibat pornografi jauh lebih berbahaya dibandingkan kecanduan yang lainnya. Tidak seperti adiksi lainnya, kecanduan pornografi tidak hanya mempengaruhi fungsi lumpur otak, tetapi juga merangsang tubuh, fisik, dan emosi, serta diikuti oleh perubahan perilaku seksual. Jika gangguan meluas, maka akan memperburuk kemampuan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Dampak yang kedua yaitu perubahan fisik dan kesehatan. Dampak fisik adiksi pornografi adalah mata kering, sakit kepala, sakit punggung, kurang perawatan diri, dan gangguan pola tidur. Dampak psikologis yang ditimbulkan karena adiksi pornografi seperti euforia, cemas, menarik diri dari lingkungan sosial, depresi, dan mudah marah. Menurut Ross et al. Tahun 2007, terpapar pornografi dapat menimbulkan perasaan malu,
cemas, rasa bersalah, dan bingung. Dampak yang ketiga yaitu menimbulkan tindak kriminal. Materi pornografi dapat meningkatkan tindak kriminal baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Efek ketergantungan yang ditimbulkan dan tidak adanya bahan pelampiasan terkadang mendorong seseorang untuk berbuat kejahatan seksual. Dampak yang keempat yaitu mengganggu psikis. Akan banyak sekali efek psikis yang dialami oleh pecandu pornografi. Hal umum yang akan ditemui ialah rasa bersalah yang akan selalu bertumpuk sehingga dapat menggerogoti kesehatan jiwa. Memang kecanduan pornografi adalah gangguan yang paling sulit diubah karena hal-hal yang terkait dengan seksual memang sangat manusiawi untuk segala usia. Bagi remaja yang suka dengan pornografi, maka ia akan mengalami kesulitan konsentrasi dalam belajar. Dampak yang kelima yaitu perubahan perilaku. Karena kemajuan teknologi dewasa ini memudahkan remaja untuk memperoleh informasi. Informasi seperti ini cenderung menjerumuskan remaja pada permasalahan seksual dan tingkah laku seksual yang tidak bertanggung jawab. Remaja yang terpapar pornografi mengalami perubahan pada perilaku seksualnya dan ekspektasi terhadap seksualnya. Akibat mengakses materi pornografi di media saat ini telah meningkatkan perilaku menyimpang di kalangan remaja yang terus berkembang. Adapun pornografi itu dapat mengakibatkan perubahan perilaku negatif seperti berikut ini. Yang pertama, mendorong remaja untuk meniru melakukan tindakan seksual. Yang kedua, membentuk sikap, nilai, dan perilaku yang negatif. Yang ketiga, menyebabkan sulit konsentrasi belajar hingga terganggunya jati diri. Yang keempat, menjadi seseorang yang tertutup, minder, dan tidak percaya diri. Dan yang kelima, itu perilaku seksual yang menyimpang pada orang lain. Misalnya tindakan kriminal dan perilaku yang tidak lazim dilakukan seperti lesbianisme, homoseksual, sodomi, sadisme, serta pedofil. Materi selanjutnya yaitu tentang upaya pencegahan. Perilaku penyimpangan sosial ini muncul karena pengaruh dari beberapa faktor seperti dari lingkungan, pola asuh yang salah, dan penerapan hukum yang tidak berjalan. Adapun upaya pencegahan penyimpangan sosial itu perlu melibatkan peran dari berbagai pihak. Berikut beberapa upaya pencegahan dari penyimpangan sosial itu. Yang pertama, upaya pencegahan dari pihak keluarga. Orang tua itu merupakan orang pertama yang dijadikan panutan untuk anak-anaknya. Jadi, sebisa mungkin para orang tua harus memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya. Dari pihak yang kedua yaitu pihak sekolah. Pihak sekolah juga memiliki peranan penting untuk mencegah penyimpangan sosial. Sekolah itu merupakan rumah kedua bagi anak. Yang ketiga dari pihak masyarakat. Masyarakat juga mempunyai peran penting untuk pencegahan penyimpangan sosial. Lingkungan masyarakat yang sehat atau positif itu akan memberikan dampak yang positif pula bagi perkembangan anak-anak. Dan jika lingkungan masyarakatnya yang negatif, maka anak-anak akan ikut terjerumus ke hal-hal yang negatif pula. Oleh karena itu, untuk mencegah penyimpangan sosial, itu perlu menciptakan lingkungan yang positif juga. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan mengenai materi toksikologi dan pornografi. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.